Hari ini bersama Boa Sartika, stand up comedian. Halo. Asik, halo bang. Pantesan dari pas datang mukanya sedih banget. Kenapa Boa? Nggak apa-apa gitu. Oh, aku manggil kamu Sartika tadi. Sartika. Sartika apa kabar gitu. Terus mukanya sedih kan. Kenapa Boa? Nggak apa-apa gitu. Kenapa sih aku dipanggil Sartika? Dia bilang gitu kan. Ya kan namanya Boa Sartika gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, terus gue pikir apa ini orang sebel dipanggil Sartika. Masa langsung bertinggi. Sebelum kamera nyala ngobrol-ngobrol dulu. Sama aku bang. Oh pantesan dia sedih mukanya. Sedih bang. Lagi merah banget. Merah banget siapapun. Sama, Bang sama. Arif Muhammad. Kayaknya semua lagi pada merah deh. Iya, sampai bikin postingan yang bahas BBCA gue musuhin. ada. Iya dia. Dia di bawah ini ya. Di bawah shower. Ya ampun. Tapi ini pertama kamu, krisis pertama kamu ya. Iya. Minus sedalam ini baru. Sedalam baru ini kayak terluka banget hati Boah. Kayak lebih patah hati dibandingkan ditinggalin cowok ini bang. Pernah ditinggalin cowok? Pernah. Kan jadinya luka itu yang terulik. Kan soalnya terakhir main ke sini katanya kenalan sama cowok di mall, kayak di film-film. Terus apa namanya makan bareng, nggak lagi nongkrong-nongkrong, kayak dikasih aja gitu buat kamu gitu. Kayak emang nasibnya harus bertemu dengan cowok ini. Itu gagal. Mampir doang bang di hidup Boah. Dia tuh kayak berhenti sebentar, ngelap keringet, jalan lagi. Ngelap keringet, jalan lagi. Nggak, ya pasti kan ada alasannya lah orang harus berpisah. Enggak kayaknya gitu. Kayak nggak ada, langsung seng gitu bang, hilang. Langsung kok tiba-tiba kita jadi jauh. Sempat pacaran gak sih sebenarnya? Enggak. Oh enggak. Dia nganggap Boah apa ternyata? Kakak. Kata Boah, emang seleng kata Boah. Kakak. Oh berarti salah ekspektasi ya? Iya kayaknya. Kamu ekspektasinya buat jadi pacar lebih dari ini. Yang cowok ngerasa bahwa oh enggak emang gue maunya porsinya segini. Karena Boah di mata dia itu terlalu mengayomi. Dia bilang gitu. Emang kamu ngapain nih? Maksudnya kayak Boah ingetin makan. Terus kayak lagi sakit Boah anterin ke klinik gitu. Tapi yang bayar dia. Kalau yang bayar Boah sih terlalu tante itu ya. Kayak Lebih ke orang tua ya kalau yang bayarin juga ya. Makanya itu dia kayak aku kira kamu perhatiannya sebagai kakak gitu. Oh berarti salahnya di mana ya? Maksudnya gimana? Kenapa orang tuh nggak bisa melihat itu sebagai tanda suka? Cowok sekarang banyak cowok bingung bang. Ini awal. Cowok bingung? Iya awal. Gimana nih cowok bingung? Coba jelaskan cowok bingung. Jadi kayak spesies cowok bingung. Awal nih deketin cewek. Kayaknya gue tertarik sama dia ya. Oh ini cowoknya gitu. Cowok bingung nih. Iya. Set udah deket. Kayaknya enggak deh. Gitu. Tapi dia baik. Ya udah deh gue baik dulu. Nah ada cewek lagi nih. Yang menurut dia kriteria dia juga. Dideketin cewek itu. Kayaknya gue tinggalin dia deh. Cowok bingung. Cowok gak punya pendirian bang. Tapi kan kalau kayak gitu kamu menduga dia seperti itu dong. Bang real. Jangan-jangan kan dia emang nganggap merasa kamu kakak aja tanpa harus membandingkan. Masa gua bang deketin terus kakak cabut. pegangan tangan. Itu Kakak pegangan tangan gak ya? enggak lah. Masa Kemarin aku pegang tangan adekku, pegangan tangan gandengan, photoshoot keluarga. iya tapi kan konteksnya beda. Ini kan kita kakak kagak sedarah. Pegangan tangan udah ke Blok M. Blok M sih, ini Blok M ini nih yang Gua Blok kayaknya M-nya penentunya salah. Blok M nih. Oh Blok M-nya jadinya. Karena kan Blok M kayak banyak orang berpasangan di Blok M. Lah itu momennya pegangan tangan di Blok M. Tunggu apa? pegangan tangan ya. Iya. Iya. Ini detail ini nih yang membuyarkan semuanya nih. Sebelumnya pernah pegangan tangan nggak? Sebelum di Blok M? Pernah sekali. Di? Indomaret. Jadi Nggak momennya apa? Kok bisa pegangan tangan di Indomaret? nih bang, kita kan lagi mau jalan-jalan ke arah Karawang. Berhenti di Indomaret. Boah beliin dia roti sama susu stroberi. Kamu beliin dia roti sama susu strawberry? Boah kalau suka sama cowok selain masakin, Boah beliin susu stroberi. Itu cara ngegoda Boah gitu. Kayak gue suka loh sama lu gitu. Itu kodenya? Iya. Susu strawberry? Mampir aja di Indomaret? Atau memang dengan tujuan beli susu strawberry di Indomaret? Jadi Boah bilang berhenti dulu ya. Berhenti dulu.
lapar nih gitu, aus gitu. Nah terus dia kayak nggak minta dibeliin apa-apa gitu kan, biasanya cowok kayak beliin ini ya tolong gitu. Dia nggak, saatnya nih momen gitu. Menyatakan cinta secara terselubung. Dengan susu stroberi. Susu stroberi sama roti karena dia belum sarapan. Set. Masuklah. Masuk Indomaret, bawa beli set, bawa kasih dia. Nih, belum sarapan kan lu, ganjel perut gitu. Itu masih gue lu tuh ya? Masih gue lu. Ganjel perut nih, ada susu stroberi loh. Iya, terus dia bilang, kok lu tahu sih gue suka susu stroberi? Jatuh cinta tuh. Harusnya. Jatuh cinta tuh sesama susu stroberi. Iya kan? Kalau Bang Bari kan memaknai susu stroberi susu perjalanan. Nah kalau Boa tuh memaknai kalau gue suka sama lu, gue bakalan kasih susu stroberi gitu. Oh oke. Minumlah dia susu stroberi itu. Berdua kamu dong? Iya. Kamu juga punya minum. susu stroberi yang lain kan? Duduk tuh di depan Indomaret teras. Depan Indomaret, enggak di teras, di ngemper di bawah gitu. Oh itu romantis sih. Romantis kan, deket galon gitu. Iya, lebih ke ngempernya sih, tapi ya oke lah deket Ngepang galon. tapi nggak apa-apa with you mah gitu, Bang. Oke, terus udah ngemper, minum. Ngelihat jalan. Susu stroberi. Lihat motor-motor gitu kan minum, terus udah, terus dia senyum. Terus dia mau buang, terus dia megang kayak nanya mau punya Boa mau dibuang juga nggak gitu. Dia selain ngambil botol susu stroberi itu, dia megang tangan Boa. Jadi gini kayak ini botol sengaja dilebihin gitu loh. Jadi set gitu Bang. Terus gandengannya? Enggak gandengan banget sih, tapi kayak Itu megang tangan namanya. tapi kan bersentuhan kulit. Kan kita dari tadi ngomongin soal gandengan. Lah, ntar dulu Abang, bentar. Oke. Udah nih diambil nih. Terus kan Boa duduk di bawah, dia udah berdiri kayak Boa pengen tunggu nih momennya. Ternyata bener dibangunin gitu loh. Dibangunin? Iya yang kayak biar berdiri tangannya dipegang gitu. Gini. Iya itu kan pegangan tangan. Oke, tangan dipegang. Terus Berdiri. Dilepas nggak atau ke motor atau ke mobil dengan tangan masih bertaut? kayaknya tuh aneh deh. Karena motor di depan kita banget, jadi habis berdiri terus senyum, udah naik motor gitu. Enggak, itu menurutku masih biasa. Masih biasa? Iya. Tapi Boa udah baper karena susu stroberi Boa diterima. Nggak, aku pikir tuh gandengan tangan berdua jalan tanpa bicara, tangan dia ngambil, terus baru kamu ngerasa apa nih? Ini apa nih? Nah, itu di Ini Blok apa nih? M. Nah itu di Blok M. Kalau di Blok M pas lagi momen apa? Tiba-tiba dia ngambil tangan. Di Taman Literasi. Anjir, taman literasi. Sebelah Blok M banget tuh emang tuh. Iya kan? Lagi ngapain tuh? Nongkrong aja? Jalan-jalan aja. Kita habis ngopi. Terus kayak pas mau nongkrong itu, langsung dia pegang gitu. Udah diem. Boa cuma gini doang. Terus udah diem, Boa gak ngomelin apa-apa. Wah itu deg gitu gak? Deg-deg banget Bang. Tapi pulang dari situ asing. Hah? Dia gak ngabarin aku udah sampai ya gitu-gitu. Gak ada kabar gitu. Tangan kamu kenapa hari itu? Kapalan sih. Serius. Ada Bang kapalan dikit. Makanya Boa nyesel banget. Nyesel gak diinin dulu kapalannya? Iya gak Kamu sampai overthinking gara-gara kapalan. Iya, Boa kayak kapalan ini mengganggu gitu. Karena kan abis dia gandeng, dia jadi asik. Jadi Iya, asing kan? Di motor juga nggak ngomong. Biasanya tuh kita suka ngomentarin orang di jalan. Setelah gandengan, Enggak, pulangnya kayak ini hening. kenapa kok bisa gitu ya? Sebelum gandengan dia ngobrol. Ngobrol kayak abis ngopi kita mau makan apa lagi, mau jajan enggak gitu-gitu. Terus Abis gandengan, set gandengan. Udah tuh kayak diem jalan aja jalan gitu ngetin orang set. Udah tuh pas udah nyampe parkiran, udah dilepas naik motor diem. Kata Boa apa yang salah? Itu Bang. kamu kalau megang tangan orang lain, orang itu juga diem gitu gak? Iya. Oh berarti kekuatannya di kamu. Emang iya. Masa terlalu keras? Enggak, kamu ini kali punya kekuatan kali. Bang, masa dengan Boa sering kesurupan jadinya Boa berpikir Boa ada apa itu ya? Enggak, tapi aneh sih kalau itu sih. Aneh banget. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia berubah pikiran ketika gandeng tangan kamu kali. Mungkin getek kayak Nggak kayak gitu iya kayaknya deh. mungkin. Kan perasaan gak bisa dipaksain sih. Iya. Tapi ya artinya abis itu dia bilang kita udah nggak cocok atau kita tuh sebenarnya lebih cocok kakak adik gitu, atau gue nganggep lo kakak gitu ya. Ada momen dimana abis itu Boa ngajak ketemu, main yuk gitu. Gue udah lagi santai nih kuliah, kerja juga lagi santai. Terus dia bilang, maaf aku lagi gak bisa teh. Tiba-tiba manggilnya aku dan teh.
Oh, sebelumnya teh itu nggak pernah keluar. Enggak, lu sejak kita akrab. Jadi aku dan teh tuh kayak sopan. Berarti kan dia nganggap bahwa ada jarak nih. Terus kenapa nggak tahu tiba-tiba dia posting sama cewek. Terus Bu akhirnya nanya, oh berarti kita selama ini nggak ada artinya ya? Gua bilang gitu. Loh, emang lu nganggapnya lebih ya gitu? Tuh Bang. Akhirnya ya udahlah. Apa pas digandeng itu dia mikir ini tangan tete-tete? Masa ini tangan tete-tete? Ya nggak tahu kan, siapa tahu. Ini tangan orang dewasa nih. Emang ada spesifikasinya? Ya nggak ada. Spesifikasi. Apa? Ciri khas. Iya itu. Kamu umur berapa? 26. Dia umur berapa? 24 tahun ini. Oh. 2002 dia. Karena dia lebih muda juga kali ya. Kayaknya. Gitu ya. Jujur. Nangis. Nggak nangis tapi ngawang kayak. Apa tuh? Ngawang tuh kayak kesurupan kali. Enggak Bang. Kayak kosong hidup ini, kayak hampa gitu. Pas dia bilang gitu. Gini aja gini. Iya, gitu. bengong di mana? Di flyover Pasar Rebo, Oh, berarti apa? Di atas motor? Iya, dia duduk di jok gitu. Minggirin motor sambil ngeliat flyover. Iya. Di atas flyover ya, jadi sambil lihat bawah jalanan gitu. Bengong gini aja. Oh, gini ya. Sebengong lagi sampai jam 9 malam gua baru balik. Dari jam? Dari jam 7. 2 jam bengong? Iya. Gak megang handphone? Enggak, diem aja. Itu. Tapi gak nangis, gak yang sedih patah hati gitu. Kayak, ya gagal lagi deh gua gitu. Oh, sedih banget. Itu makanya. Tapi gua gak sampai yang patah hati banget ya. Itu mah jadi kayak, ya udah gitu. Kamu gak main Bumble gitu? Udah enggak Bang. Dulu iya tapi. Dulu iya. Setelah ketemu orang yang bawa samperin ternyata kasir, udah. Oh iya, kamu pernah cerita juga. Nah, katanya sekarang ada pacar baru. Iya. Ini gimana kalau dia ketemu di touring? Karena kamu kan suka naik motor. Terus dia ada brand helm bikin touring gitu. ketemu di acara brand helm. Iya. Oke. Kenalannya full face nggak? Saya kenalan, saling adu helm. Kenalannya sama full face. Kenalannya gimana emang ngeliat-liat aja? Jadi Bang, lihat gini lucu nih gitu. 11 peserta, bawa satu-satunya cewek pesertanya. Nah dia tuh cowok biasa aja, cuek gitu awalnya. KOL kah? Iya agak KOL tapi biasa aja lah masyarakat gitu. Iya masyarakat. Kalau kamu apa? Orang gitu. Kok masa dia masyarakat gitu? Iya, maksudnya dia tuh kayak ikut aja gitu. Kalau kamu sama brand? Iya. Dibayar? Ya gitu dah, enggak sih disupport aja kayak bensin. Ya artinya kamu ada kerjasama dengan brandnya. Iya. Kalau dia tidak? Dia kayak nolongin doang. Nah terus habis itu di daerah Bogor apa Bogor kayak daerah Bogor, kita tuh ngebut-ngebut gitu loh. Bawa motornya ngebut-ngebut karena kan 11 orang ya, jadi kayak kejar-kejaran gitu. Nah ternyata ada teman-teman yang lain tuh pada melipir. Boa di depan dia di belakang Boa. Jadi Boa ngerem mendadak buat ngambil ke kiri. Hanya berdua tuh? Iya. Karena yang lain melipir? Udah, dia nyerempet motor Boa. Kesel dong. Emosi dikit lah Bang. Ya, lu gak tahu tangan gua kapalan. Masa gak balan. Serempet emosi tuh? Emosi, tapi Boa gak marah-marah karena Boa cewek sendiri kan, gak enak juga. Bilang apa kamu tuh? Kayak, waduh ini lecet ya. Terus dia langsung turun kayak, ya rusak ya motor lu, yaudah ntar gue benerin di kosan gitu. Oh. Dia bilang gitu Bang. Kayak motornya mau dibawa ke kosan? Iya dia mau ke kosan Boa buat benerin motor Boa. Oh, dan nanti gue akan nyamperin ke kosan lu, gue benerin motor lu di sana. Iya. Yang rusak apa? Body doang lecet. Oh lecet. Bisa dibenerin memang? Bisa, pakai cairan gitu bisa langsung hilang sebenarnya. Oke, cuma dia mau tanggung jawab nih. Iya. Oke, turun lah. Jadi tidak marah kah atau gimana? Boa senyum dikit. Kayak, oh baik nih orang, tanggung jawab, nggak yang malah nyalahin Boa gitu. Ya udahlah, touring berjalan. After touring, Boa main sama temen-temen Boa yang circle motor itu juga. Nah dia ikutan. Nah temen-temen Boa ngasih hadiah wisuda karena Boa wisuda. Terus dia nanya. Selamat loh Boa. Iya hebat ya. deh kamu. Waktu itu kita ngomongin kerekom ya.
Iya. 2 tahun lalu, iya benar. Gile, hebat kamu. Alhamdulillah, Bang. Apa sarjana apa? Ilmu komunikasi broadcasting. Ih, mantap. Terus. Terus habis itu dia kayak, lu ngasih hadiah boa apaan? Wisuda boa. Akhirnya besokannya dia ngasih hadiah wisuda. Semuanya serba kuning. Ternyata dia selama touring itu merhatiin boa sukanya apa, lagu apa, warnanya apa. Pinter tuh. Terus? Mainnya, nah di hadiah wisuda itu semua yang boa suka dikasih, Bang. Ada boneka warna kuning, terus kayak tempat musik itu, terus lagunya The Adams. Boa kan suka banget The Adams. Terus Boa suka banget cowok yang nulis surat, dia nulis surat buat Boa. Oh, oke. Foto Polaroid, snack kesukaan Boa ada di situ. Di apa yang ditaruh di satu kardus atau disebar gitu sama dia? Disebar kayak makanan bebek. Ini Boa. Enggak, maksudnya kan ada orang kayak di sini kamu lihat, di kanan kamu lihat juga gitu. Tapi sama dia ditaruh di satu kardus. Itu belum punya perasaan kamu? Boa biasa aja. Bener-bener temen tuh? Kamu nganggap dia adik? Karena Boa lagi mati rasa. Enggak, kalau itu udah japu sama yang udah tadi. Japu ya, oke. Udah mati rasa. Jadi enggak sama sekali kepikiran buat membuka hati ke cowok apapun lah. Siapapun. Boa lagi kayak asik nih sendiri gitu. Tapi dengan kayak gitu curiga nggak kayak tunggu ini apa nih? Nih dia suka gue, nanti gue GR lagi. Ada gitu-gitu nggak? Boa langsung konfirmasi. Boa nggak mau yang lama-lama. Bagus. Konfirmasinya gimana? Lu suka gue ya? Gitu. Enggak, gini Terus dong. gimana? Woi, maksud lu apa? Boa bilang gitu. Malah marah kamu. Agak tegas, Bang. Biar nggak jadi perempuan bingung. Boa. Keren. Woi, maksud lu apa? Ini kenapa lu ngasih gue ini? Iya. Coba lu jelasin ke gue. Iya. Terus dia bilang apa? Terus ya gue nggak mau basa-basi, gue ada rasa ke lu gitu. Cinta kita bersemi di gajlukan 9 Naringgul, Bang. Apa gajlukan 9? Naringgul. Karena itu yang keserempet itu di gajlukan 9. Di daerah situ. Terus abis itu baru jadian? Maksudnya langsung hari itu juga jadian? Enggak, PDKT dulu 5 hari. Oh 5 hari. Terus bawa first date. Apa? First date. Oh first date, oke. First date ke? Aquarium date. Aquarium date? Iya. Ke akuarium? Enggak, ke Jatinegara. Maksudnya? Ke Jatinegara beli akuarium. Oh bukan ke SeaWorld, bukan? Oh oke. Akuarium date beneran akuarium ya? Oke. Itu romantis banget, Bang. Gua nggak pernah diajak sama cowok ke akuarium date gitu. Ada lihat-lihat ikan. Iya, banyak. Apa romantisnya lihat ikan buat buah? Ya kayak cowok, kok ada sih cowok yang punya ide gitu. Biasanya cowok tuh ngajak first date tuh kayak makan doang. Terlalu biasa gitu, mainstream. Oke, dia ngajaknya gimana? Lihat ikan yuk gitu. Mau beli ikan nggak gitu? Dia bilang gitu. Ngajaknya mau beli ikan apa enggak? Iya. Kan berarti dia berasumsi kamu mau beli ikan. Karena Boa nge-tweet di Twitter, Boa bilang pengen punya piaraan nih, tapi selain kucing yang berair, Boa bilang gitu. Kayaknya dia merhatiin sosmed Boa juga kali, nggak tahu deh. Piaraan selain kucing yang berair, cuman ikan sih. Ya kan? Iya, ikan. Kundanil kegedean. Berair dia juga kan. Kak, kodok nggak mau. Anakku baru minta kodok. Serius siapa Aca apa? Si Alea. Kok minta kodok? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Terus ibunya udah mulai kayak boleh punya kodok, tapi ketika kamu sudah bisa belajar tanggung jawab. Ditaruhnya di mana? Nah makanya kita belum tahu, belum beli kan. Udah bisa tanggung jawab, kamu udah nggak cuman sekedar suka-suka doang, di rumah juga ada kucing. Iya. Kamu harus bisa tanggung jawab. Ntar kalau udah bisa tanggung jawab, datang lagi ke kita, baru minta lagi. Apa bukti dia udah bisa tanggung jawab terhadap kodok itu? Ya misalnya PR dikerjain, terus nggak lupa-lupaan bawa barang ke sekolah. Udah tahu kalau jamnya apa, harus ngapain. Itu kan bagian dari tanggung jawab, harus bisa ngasih lihat sebelum kita putusin lo boleh piara. Oh, abis dia melakukan semua itu baru dievaluasi. Ininya checklist gitu. Karena kamu aja lupa untuk bawa ini gini-gini. Nanti kamu lupa nggak ngasih makan kodoknya. Iya keren. Biasa keren. aja kayaknya. Parenting apa sih? Parenting. Kok parenting ya? Parentingnya keren bang itu. Iya, ya gitu doang sih. Karena kan dia minta. Cuman dia pengen kodok. Tapi dikasih deadline waktu nggak berapa lama? Enggak. Dan anaknya nggak pernah minta lagi sampai hari ini. Belum datang lagi dengan request itu. Kalau dia datang lagi tapi minta binatang yang lain?
Contohnya? Serigala. Boleh Kenapa nggak? jadi serigala? Ya nggak, lagi-lagi lu kalau mau piara sesuatu ya karena lu udah bisa meliharanya belum gitu. Jangan sampai beli karena lucu, habis itu ditinggal ke apa namanya KRT apa kemana Ya gitu. dicuekin aja gitu. Iya. Tapi Alia nggak minta kelinci. Enggak, ya itu kalaupun dia minta kan dia harus bisa buktiin Itu dia dulu. bisa piara. Minta sih minta aja, tapi kan kita nggak serta-merta langsung kasih kan. Tapi kadang anak kecil suka random bang, kayak pengen ini, besok berubah pengen ini gitu. Iya sih, waktu itu Aca apa ya? Aca kayaknya pengen parrot kalau nggak salah. Kakak tua. Oh kakak tua. Kau pikir bajak laut? Kok pengen Aca bajak pengen bajak laut. Kata gua, Parrot kakak tua. Cuman kalau kita ini aja, toge aja mau nggak? Akhirnya kita main toge. kok toge? Kok di barternya sama toge? Kan sama-sama memelihara. Tapi kan gak apple to apple. Kakak tua sama Iya, toge. nggak apple ya. Iya. Lebih ke parrot atau toge ya. Jauh itu. Iya dia ke melihara toge akhirnya. Sampai sekarang. Ya kan sampai dia tumbuh ke Iya, camba. camba doang udah kan. Yang pakai itu loh kapas. Iya, sama kacang hijau. Iya kacang hijau. Itu aja dia happy ngelihatnya. Oh, simple ya. Iya, artinya kan oke lo mau lihat sesuatu tumbuh kan, lo mau melihara sesuatu, toge aja gimana gitu. Tapi mau dia. Berarti beberapa hari aja dong. Iya, benar-benar kan beberapa hari udah kelihatan kecambahnya ya keluar gitu. Terus udah gitu. Udah. Kakak tua terlupakan well. Nggak pernah minta lagi. Ya mungkin itu. Ini lagi ikan. Dia ngajak mau beli ikan nggak? Datanglah ke Jatinegara. Itu banyak akuarium tuh di situ. Banyak banget. Beli ikan nggak? Beli. Oh, Boleh dibeliin ikan warna-warni sama akuarium yang bulat gitu. buat ditaruh di rumah. Di kosan. Di kosan. Masih hidup nggak? Mati udah. Berapa lama? Buat tinggal umroh, pulang umroh pada meninggal semua. Kamu nggak nitipin orang? Iya, Buah lupa bang. Gimana sih? Gua kira dia kayak ikan cupang kan lama. Ikan cupang bertahannya lumayan sih. Nah itu pas bawa pulang airnya udah butek banget, ikannya udah ngambang semua. Kata Buah tahu gitu lu ikut umroh. Nggak, kamu juga nggak nitip orang. Kan air harus diganti. Iya, pakannya kan harus dikasih. Iya, pelet itu harus dikasih. Nah itu Buah lupa. Emang lupa aja ya? Lupa banget. Buah kira tuh dia akan hidup aja gitu. Oke. Nah, begitu ikannya mati nggak kayak sedih karena itu kan penanda kamu sama dia dulu tuh. Buah nangis. Nangisin ikan. Iya, nangis nih kan bener. Terus kata dia udah jangan nangis, nanti kita beli lagi. Tapi setelah Buah pikir-pikir, tiap 4 hari sekali Buah bersihin akuarium, kayaknya males. Ya udahlah ya, akhirnya nggak beli lagi ya. Gak beli lagi, tapi akuariumnya masih ada. Berarti ini bener pacar nih. Iya. Resmi ya? Resmi. Oh. Udah ditembak soalnya. Oh masih ada, katanya zaman sekarang nggak ada nembak. Harus bang. Ada yang confess katanya. Ya cuma beda bahasa doang, tapi sebenarnya kan harus ada gitu. Maksudnya nggak yang jalanin aja dulu. Nggak jelas, kita nggak bisa cemburu. Yang minta nembak kamu atau dia memang sudah nembak duluan tanpa diminta? Boa ngomong gini doang. Lu kesel ya tadi gue bilang temen. Jadi Boa kan bawa dia ke temen kampus. Terus temen kampus Boa nanya siapa ini? Boa bilang temen. Di depan muka dia? Siapa nih? Temen? Gitu. Iya. Terus dia langsung kayak Bete? diem doang. Kata Boa ya tembak lah kalau emang kesel gitu. Oh kamu bisa ngerasa bahwa ini kayak manusia kesel nih? Iya. Oh, kayaknya itu adalah berkah kita sebagai stand up comedian deh. Apa? Karena kita kan biasa naik panggung, biasa ngeraba energi ruangan, ya kan? Karena kalau ruangannya kayak gini, gue mainnya gini. Kalau dia begini, gue begini. Kita biasa baca ruangan kan? Iya. Baca lawan. Baca lawan ya kan? Kayaknya itu berkah buat kita atau kutukan juga karena kita jadi ngerasa terus tuh. Jadi gampang berpikir orang ini kayaknya gini deh Iya, ke gua. ini kayaknya dia agak nggak suka pas gue gini deh. Ini kayaknya gini. Karena kita biasa main di panggung. Kamu nyadar nggak? Apa baru nyadar sekarang? Baru nyadar sekarang itu karena stand up. Tadinya kayak apa gue punya ilmu lain gitu. Maksudnya kayak Kenapa harus ke ilmu? Iya maksudnya kayak kok gue bisa ya gitu baca orang ini Perasaan marah. orang. Iya orang ini tersinggung gitu. Tapi menurutku itu mayoritas karena stand up. Berarti semua anak stand up punya kemampuan itu bang? Sadar nggak sadar menurutku. Sadar nggak sadar kita bisa ngeraba. Ngeraba tuh bukan maksudnya ini orangnya begini nih, ini orangnya begini. Bukan, tapi kayak oh ini kayaknya lagi agak sebel, lagi ada energi yang bisa kita tangkap karena biasa kan tiap malam
kita coba mecahin energi itu. Iya benar. Kalau materi nggak jalan, kita bilang kayaknya gue ngebom deh, malah jadi ketawa kan. Tapi Iya. kan untuk tahu kita lagi ngebom kan kita harus bisa baca ruangan juga. Iya, jadi sikap kayak gitu kayak buat jaga-jaga nggak sih? Kayak Maksudnya? buat kayak oh orang ini ternyata gini, oh gue diem gitu. Maksudnya kayak oh gue nggak akan ngomongin lagi deh. Abang gitu nggak? Iya kayak gitu, bener. Meskipun kamu kena tipu juga lewat telepon kan. Bang, itu hal yang kayak boleh ngomong tolol gak sih? Boleh aja. Kayak tolol banget itu Boa bang. Ya karena kamu katanya habis ketipu lewat telepon. Habis berapa juta tuh? Atau kamu nggak mau ngomong? 45 juta. Bang. Ini. Buah kamu yang bener aja Buah. Bang. 45 juta itu banyak banget. Asli bang dapat Vespa 1. Buah, kamu ngapain Buah? Ini lagi di rumah. Di kosan, Boa Oh iya, gak ada kosan. siapa-siapa. Bulan puasa. Terus telepon. Jadi cerita gini bang. Cerita awalnya Boa beli baju. Mm-mm. Di Instagram. Karena Boa sebelumnya pernah beli baju dan beneran nyampe. Iya. Boa beli baju, Boa nggak ngerti itu apa merek apa segala macem. Jadi kayak ya udah beli aja. Set, udah kayak udah dikirim ya kak. Tapi dia nggak ngasih nomor resi. Mhm. Boa cuek aja. Mhm. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian Boa ditelepon. Ada yang ngaku-ngaku oknum gitu, oknum bea cukai dan polisi. Oke. Pokoknya kayak Mbak ini beli baju luar negeri tapi ilegal. Mbak dihukum gitu. Ngaku-ngaku gitu ngancem. Iya, saya dari pihak ini gitu, Mbak dihukum intinya gitu, Bang. Kalau mau aman bayar. Penipuan itu udah pasti tuh. Kalau misalkan Mbak nggak mau aman, Mbak ke tokonya dulu komplain. Bawa ke tokonya komplain. Bawa bilang, Pak, saya nggak mau berurusan-urusan kayak gini. Ya udah makanya ke tokonya. Tokonya apa? Kak, ikutin aja prosedur itu. Nanti kami tanggung jawab. Oh, berarti dia pura-pura tuh. Tokonya juga pura-pura. Ini Ternyata- modus baru nih kayaknya nih. Sindikat bang, itu ternyata. Oke. Terus. Terus udah, akhirnya Bawa ikutin semua tuh yang diminta sama yang ngaku oknum itu. Iya. Bikin surat ini kak. Apa? Bikin surat Keterangan. kayak buat bea cukai gitu. Oke. Pura-puranya tuh. Iya karena katanya produk ini dari luar negeri. Oke, terus? Ini di pelabuhan di pelabuhan Batam. Oke, terus? Terus berapa duit pak? Transfer sekitar 15 juta. Untuk apa? Bikin surat itu. Kamu tuh nggak ngerasa kayak ini kayaknya nggak beres deh transfer 15 juta buat Awalnya surat. ngerasa gitu bang. Tapi dia ngomong yakin banget. Karena kakak tuh dijelasin gitulah dengan bahasanya kayak oh make sense sekali ya gitu. Apa karena gue salah gitu. Jadi buat gitu. Oke. Guru saya kasih waktu 5 menit. Nah durasi waktu itu yang bikin Boa panik. Padahal kalau lewat 5 menit? Bakalan diproses ke kepolisian langsung ke Kapolsek gitu-gitulah langsung kayak melebar itu kata tekniknya dia. Kamu dan ini nggak cerita ke siapapun? Udah cerita. Nah pas kamu cerita, nggak maksudnya ketika harus disuruh nulis kamu cerita dan yang teman yang kamu ceritain bilang nggak ini penipuan Oh gitu? enggak, saat itu masalahnya Boa bangun tidur bang. Bangun tidur sendirian di kos lagi bulan puasa. Lemes banget. Lebih ke bangun tidur kayaknya Iya. ya? Apa? Iya gitu ya? Jadi kayak jam 2 siang bang kayak lemes banget. Bangun tidur jam 2 siang ternyata. Bulan puasa bang Iya, ngapain iya. lagi habis sahur ya Terus, kan. Udah tuh. Terus dia bikin lagi ini udah jadi. Tapi habis nganterin surat ini harus ada surat pengantar lagi untuk ke sini. Tapi 15 juta kamu transfer? Transfer. Wah gila Buah lemes gue. 15 juta. Boa ngedrek-dek bang. Drag? Ngedrek-dek tahu nggak? Drag-dek. Gemeteran. Oke. Itu. Drek-dek. Ngedrek-dek. Itu bahasa Cikarang. Oke. Terus habis itu bikin surat lagi 20 juta. Kata Boah, waduh ini maksudnya kayak apa gue nyerah aja gitu tadinya sempet gitu. Penjara aja nih. Iya, tapi masa nanti jadi berita di pikiran Boah. Bangun tidur udah mikirin itu tuh. Masa seorang Boah Sartika, inget nggak dengan Boah Sartika nomor 2 bikin geleng-geleng di penjara. Pikiran Boah kayak masa di penjara sih kesian mama gitu-gitulah. Ya udah transfer aja 20 juta. Udah 35 tuh. Udah 35.
Dia minta lagi, ini untuk kepolisian Jakarta karena itu di Batam urusannya. Pura-puranya gitu. Iya, ini untuk di Jakartanya Mbak. Jadi saya akan nyuruh orang dari Batam ke Jakarta untuk nganterin ini surat ini ke Mbak. Jadi one day misalkan ada yang nagih-nagih ke Mbak, itu tuh udah ada suratnya, Mbak aman. Paketnya mah bajunya belum datang Bang, tapi suratnya udah ada. Bo mikir itu kok salah. Sama ini harusnya Bo janggal. Ketika dia di WhatsApp ngetik ngirim stiker polisi yang siap gini tau nggak? Yang polisi sinetron. Harusnya Kenapa harus pakai gitu ya? Nah itu. Nah yang Bo yakin juga dia ngirim foto polisi itu lagi bikin suratnya. Jadi kayak oh bener kali, ya udah deh, daripada gue di penjara. Kamu nggak cek get kontak gitu nggak? Udah. Ternyata Nggak ada. dimatiin. Iya, nggak ada, kan nomornya kayak nggak terdaftar gitu Bang. Dimatiin atau tidak terdaftar? Nggak terdaftar, nggak ada. Oh ya dimatiin berarti. Bisa soalnya. Oh iya. Bisa dimatiin. Oh baru tahu bawa fitur itu. Nah Bo udah cek got kontak, karena Bo juga awalnya curiga, tapi lama-lama kecurigaan Bo tuh kayak hilang sama panik. Kayak paniknya itu udah, habis itu kita transfer lagi 20 juta. 55 dong. Enggak, itu kan 35. Iya 55 jadinya. Enggak 10 juta. 10 juta terakhir. 10 juta terakhir karena yang 5 jutanya Bo minjem duit ke TACI. Sampai minjem duit. Karena duit Bo di reksadana semua, jadi Bo tuh megang duit yang itu tuh buat sehari-hari Iya, gitu paham. Bang. Aci nggak bingung kayak lo kenapa jadi minjem duit? Kaget ya, Aci nggak percaya. Bo coba kirim foto kalau mau minjem gitu. Terus Bo kirim foto, Bo bercandain. Bo kira Teh Aci nerima itu. Dia sampai video call. Nah tapi Bo gak cerita. Bo cuma cerita Teh Bo ketipu beli baju gitu doang. Makanya minta 5 juta. Terus Terus Aci nggak bilang kenapa sampai minta 5 juta? Kenapa minjem 5 juta? Nah itu Bo bilang ntar Bo jelasin ya Teh. Terus Teh Aci juga lagi syuting. Oh. Jadi Bo gak enak. Ya udah Teh Aci transfer. Udah Bo transfer. Dia minta lagi Bang. Nah ini udah gak beres. Bo akhirnya nelfon Pak Dipa. Bo bilang minjem, terus Pak Dipa nyelamatin Bo dia bilang itu penipuan Bo. Lu jamin sama gue itu penipuan. Si Dipa cuma tinggal denger dong. Penipuan gitu. Sementara kamu udah transfer segitu banyak ya? Iya, tahu gitu Bu dari awal nelfon Pak Dipa ya. Tahu gitu minjem duitnya langsung ke dia. Iya. Karena Aci lagi sibuk juga. Terus kayak serius Pak Dip, iya penipuan, coba dah lu gak ladenin. Bener, gak diladenin, dia nelponin berkali-kali. Terus marah-marah maki-maki Bo di chat. Maki-maki apa? Dasar wanita jalang gini-gini. Hah? Iya. Wah kata Bo terlalu maki-maki nih. Terus udah nomor Bo di blok, Instagram Bo di blok sama akun jualannya itu. Sudah. Akun jualannya rame? Followersnya banyak. Iya. Tapi yang nge-like gak terlalu banyak Bang. Oh beli. Kayaknya. Kok kamu bisa dapet akun itu? Story dari Ads. story, iya dari ads gitu. Itu bahaya banget sih. Itu Bang. Dan lucu, memang bajunya lucu. Lucu, kayak keren nih kayaknya buat motoran gitu. Oh. Ternyata pas Bo kasih tau pacar Boa, ya elah ini mah di PIM apa di Plaza Senayan juga ada, kenapa harus beli di online? Ini tuh merek Carhartt gitu. Terus kayak Oh dia ngecatut si mereknya. Makanya buat ini nipu orang. buat nipu orang. Jadi foto baju itu juga nggak ada sebenarnya bajunya Bang. Itu foto-foto doang, Bo yakin. Yang punya merek tuh bisa nuntut tuh sebenarnya tuh seharusnya ya. Iya, kalau misalkan Karena kan emang dipakai buat begituan. buat penipuan kan. Iya. Harusnya itu. Abang kenal nggak orang Carhartt? Biar dia ditipu. Biar dia ngurus. Iya, maksudnya. biar diurus. 45 juta sih dalam sehari sih. Wah. Mana mau lebaran lagi. Iya, ya Allah, bawa lebaran agak nyesek dikit, makan opor jadi nggak enak. Oh. Kayak Nangis nggak kalau itu? awalnya kosong Bang, lama-lama nangis. Karena uang sehari-hari tuh. Itu uang jual Antam. Uang jual saham. Iya. Naik 60%. Karena kamu sempat beli murah. Dari yang murah banget, jual buat lebaran, bulan puasa gitu. Beli juga kamu naiknya ya? Alhamdulillah. Ya, tapi emang bukan rezeki ternyata Bang. Iya, kalau Anissa tuh kalau habis jual saham traktir aku makan biasanya tuh. Nah, Bo belum sempet traktir siapa-siapa Bang. Karena itu bulan puasa kan. Harusnya traktir kayaknya nggak sedekah, karena nggak sedekah kali ya, itu belum sedekah ya, astagfirullah. Kan belum, kan baru dijual. Iya, emang baru turun gitu. Baru masuk rekening. Itu Bang.
Aduh sedih sih, Boah, sumpah sedih. Tapi akhirnya udah bisa balik lagi kah duitnya, kerja lagi apa segala macam. Alhamdulillah dapat bonus agak lain. Ya udahlah ya, anggap Iya. aja di Enggak ada ya udahlah sih, tapi gua mikir kalau duit gua kagak ketipu, nambah harusnya. ya iya sih Ya ya, kan? bener sih. Banyak orang yang nyemangatin, udah sabar nanti diganti. Tapi kayaknya kalau misalnya harusnya ada rezeki ini jadi tambahan kan? Iya sih. Gua mikirnya itu bang. Bahkan di agak lain ada itu, di film itu ada peringatan penipuan. Iya. Boa lagi. Kamu lagi yang main. Cek dulu, ini bener apa enggak. Terus kalian bertiga jalan kan. Iya, jangan sampai kita ketipu. Kita harus, terus Anda ketipu. Ya Allah, Boa lucu banget. Wah, ada aja sih Boa. Di film itu kan juga. lu yang ngomong jangan sampai ketipu orang. Lu ketipu juga. Iya juga ya. Sumpah lucu banget. Iya juga ya. Lucu banget, Boa. Bang Bo baru nyadar juga. Bo baru nyadar. Sumpah, Bo kagak nyadar selama ini. Lu bertiga kan? Iya. Siapa Tapi aja tuh? dua orang yang iniin, Kapriska sama Boa. Oh iya benar. Lagi jalan Di tuh. situ ada Tisa. Ya ada Tisa. Iya. Cek dulu, hati-hati sekarang banyak penipuan. Halo deh aku. Tapi ya itulah karena hidup seperti roda. Benar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di samping. Kadang ada bangkai tikus ngikut. Benar. Kayak kambing nempel. Makanya kamu mau bikin show ini kah karena ngomongin nasib kadang di atas, kadang di bawah atau gimana sebenarnya? Iya, nasib setiap orang tuh punya siklus hidup. Oke, ini show spesial kamu. Spesial di Jakarta. Judulnya Di atas roda. Di atas roda. Ini soal nasib tadi. Soal nasib seorang Boa Sartika dan nasib orang-orang kayaknya ngalami ini, maksudnya kayak pasti orang tuh akan berubah gitu. Akan punya siklus hidupnya kayak dari susah bisa ke agak susah. Ya, terus kayak mulai bangkit gitu. Nah, roda ini akan berputar kalau kita berusaha gitu. Oke, nah kamu bikin show ini mau ceritain perubahan nasib kamu Iya. dari masa ke masa. Iya, enggak yang mendetail banget tapi kayak dulu yang kayak Boa mabok naik mobil, alhamdulillah sekarang Boa udah bisa nyetir mobil gitu. Dan Sekarang Boa pakai mobil? alhamdulillah ya. Wah. Tapi masih suka motoran. Cuman Boa udah nggak mual naik mobil. Gimana caranya dari mual naik mobil jadi nggak mual lagi? Ada tata caranya bang. Dari coach Boa nih. Gimana tuh? Jadi pas Boa kursus nyetir, Boa mau muntah, kena celana coach tuh. Enggak serius ini bang, serius. Kamu muntah di celana dia? Hampir kayak udah gitu, terus dimarahin. Ya iyalah, orang mau dimuntahin. Iya, kenapa mbak gitu? Terus kayak saya mual. Jadi selama ini tuh saya kalau misalkan naik mobil itu udah mual pak, maksudnya dari luar mobil udah mual. Oh, terus ada triknya. Yaudah sekarang keluar mobil tuh. Terus Naik motor, jadi nggak mual. Masa naik motor jadi nggak kursus dong. Terus keluar. Terus coachnya keluar, Boa disuruh tarik napas. Tarik napas, keluarin. Tarik napas, keluarin. Terus sekarang masuk ke dalam mobil, bayangkan udara dalam mobil itu sama udara di luar mobil. Oke, lalu? Boa coba itu. Masuk kayak gitu dulu, nyium aroma dalam mobil tuh, Boa samain sama aroma luar. Boa buka dulu jendelanya. Terus lama-lama udah tuh mulai kayak sedikit berkurang mualnya. Akhirnya belajar lah. Nah, pertemuan ketiga Boa udah mulai biasa aja sama mobil tuh, kayak ya udah gitu. Oh, berarti kamu tuh mualnya bukan karena goyang-goyangnya? Nggak tahu, tapi selama ini tuh kalau nyium bau mobil pasti gitu. Oh. Kalau dengar kata mobil udah ngebayangin dalam ruangannya tuh baunya tuh kayak gini gitu. Sekarang sama sekali nggak mual? Mual sih, tapi kalau nyetir nggak terlalu mual banget. Sampai hari ini masih ada mual-mual dikit? Kalau di penumpang, di kursi penumpang. Kalau di nyetir nggak terlalu yang mual banget. Oh, waktu itu kamu naik mobilku kayaknya aman? Abang nggak tahu kan aslinya? Oh, itu mual? Itu nahan mual, Boa malu. Masa muntah di Alphard? Malu Boa. Mana jauh lagi kita waktu itu ya? Iya, jauh banget ke Pluit sono. Iya, bener. Oke. Aduh, lucu banget lagi. Dan itu perubahan nasib tuh, dulu kamu nggak pernah ngebayangin punya mobil? Iya. Dulu tuh nggak pernah ngebayangin?
waktu masih zaman susah banget, Boa nggak ngebayangin. Nggak ngebayangin. Suatu Iya. hari kalau misalnya Boah di zaman susah banget itu ada orang datang bilang, Boah 9 tahun lagi kamu akan bisa beli mobil itu. Nggak percaya gitu. Iya kayak wah musyrik nih gitu. Kayak nggak mungkin Nggak gitu. mungkin. Karena kan wah susah banget gitu kan. Itu pas dengar harga mobil juga di luar jangkauan banget kan, ratusan juta kan. Iya kayak Boa nggak nyangka aja kayak kok bisa sih gue punya kendaraan sendiri gitu. Biasanya kan Boa naik angkot gitu. Punya motor satu aja diambil leasing. Pada zaman itu. Iya, jadi kayak nggak ada deh di zaman itu Boa berpikir nggak expect lah gitu. Oke. Kalau nggak ada stand up, berarti kamu nggak di sampai taraf hidup sekarang? Belum tahu, kayaknya sih Oke. iya. Dan keberuntungan, Boa ngerasa kayak hidup Boa karena beruntung. Kalau nggak ada stand up, menurut kamu kerja apa? Buruh pabrik, kalau nggak ikut jadi TKW ke Jepang. Oh, kalau nggak ada stand up tuh? Iya, Kalau nggak ada stand up, apakah kamu tetap kuliah sampai sarjana? kayaknya enggak. Enggak ya? Kayaknya enggak. Oh. Karena Boa nggak akan keluar dari circle di kampung Boa yang dimana kalau lulus sekolah kalau nggak kerja pabrik ya nikah muda gitu. Circle itu. Berarti stand up tuh mengubah nasib kamu banget dong ya sebenarnya? Mengubah banget bang. Membawa Boa keluar dari yang emang seharusnya keluar deh biar dunia tuh ternyata luas gitu. Karena kamu pertama stand up 16 tahun. Umur 15 mau ke 16. Gila. 15 tahun naik panggung ya? Ya naik haji lebih keren. Torik 2 bulan udah naik haji bang. Enggak, tapi aku aja gak ngebayangin aku 15 tahun. Abang stand up umur berapa? Stand up beneran stand up nih. Iya. Udah pasti di atas 21 sih. Oh iya. Iya, karena kan buat promo buku waktu itu. Oh jadi abang tuh sebenarnya mah niatnya nggak mau stand up. Enggak, aku gak pernah mau jadi stand up comedian. Gak pernah. Karena promo buku. Iya, karena- Abang coba cara dengan stand up Betul, promonya. karena aku belajar stand up kan. Aku belajar stand up untuk nulis buku. Nah tapi stand up itu tentang isi buku abang. Apa enggak? Iya, cerita-cerita di buku, cerita-cerita susah banget promo buku. Ya keresahan-keresahan biasa aja meta pada saat itu yang dirasain kan. Nah ada momen dimana abang akhirnya kayak enggak gue mau stand up bukan buat promo tapi beneran emang pengen stand up. Itu di mana? Momen apa? Ada momennya itu pas, ya itu si botak New York itu ngajakin stand up di Kemang. Heeh. Terus aku bilang sama dia, gua nggak pernah datang untuk acara stand up. Gua nggak pernah bikin acara buat stand up. Gua kalau stand up tuh memang buat promo aja. Kayak kemana gue stand up diundang talk show biar seru. Gak usah talk show, stand up aja kali ya gitu. Nggak pernah kayak stand up comedy night. Nggak pernah. Gak pernah saat itu tuh. Nggak pernah karena nggak kepikiran orang mau nonton. Orang nggak ada yang tahu istilah itu. Iya saat itu mah. Iya, terus dia bilang, udahlah coba aja lah. Dia bilang, mau kita bikinin nggak? Gini. Gue bikin deket rumah lo deh di Comedy Cafe gitu. Ya udahlah kalau gue nggak mager gue dateng deh gitu. Terus datang. Dateng. Wah berarti itu penentuan ya kalau abang hari itu nggak datang. Misalkan abang ketiduran. Atau mager beneran? Iya mager beneran. Iya mungkin aku nggak stand up panjang. Stand up tapi abang nggak tertulis jadi founder mungkin. Bisa jadi. Karena kan aku ngikut sebenarnya di antara semua founder itu kan aku ngikut. Oh abang yang paling ikut. Iya, lu mau ngapain aja? Karena kan aku mager banget anaknya, berkumpul gitu ngapain gitu. Nongkrong diajakin pergi keluar. Aku kan nggak mau, aku maunya di rumah. Udahlah ikut aja kata Panji, udah. Terus kalau lihat yang video stand upku itu kan aku kayak orang mabok kan. Iya. Kayak mager gitu. Karena aku lagi kesal sama Panji. Oh aslinya gitu. Kelamaan stand upnya. Gue udah mau pulang. Jadi aku duduk, dia masih stand up lama gitu. Lama banget nih orang gini. Itu jam berapa? Malam? Malam jam 9, setengah 10. Begitu dia kelar ya udah gue stand up aja habis itu pulang. Mau pulang diajakin nongkrong dulu. Terus nongkrong. Ya udahlah nongkrong, mau nongkrong di mana? Nongkrong sini. Udah, nah berlima itu kita sama Isman, Rian, Ernest, aku sama Panji kita ngobrol, nongkrong bareng gitu. Gimana kalau dijadiin komunitas nih, barulah di situ. Nah tau gak serunya apa? Apa? Hari ini kita nongkrong bareng, kumpul di rumahku. Oh iya. Iya, 5 sekarang. founder itu. Apa mau ikut nanti? Nggak usah. Kayaknya tangan gue masih kapalan. Tangan gue masih kapalan. Tiba-tiba bawa-bawa. Ada wah, kayak canggung juga sih. Walaupun udah pada kenal kayak ngapain. Lagi pada mau ini ketemu tanpa agenda. Nongkrong aja. Iya, tanpa ada agenda apapun. Tapi selalu nongkrong selalu di rumah abang. Apa Enggak, kemana? ini pertama kali yang di rumahku. Biasanya di mana? Di Biasanya kafe? di luar, di kafe, di restoran.
Karena Ernest mau bawa board game. Mau main board game. Iya, dia mau main Unmatched kalau nggak salah. Bumble aneh. Dia tuh lagi kenapa sih ngeracunin orang main Unmatched? Kecanduan kripto. Iya, semua pada main. Tiap hari gue kayak di WhatsApp ini pasti seru pasti. Ya udah bawa aja kalau pasti seru, nggak usah dijual-jual terus gitu. Tapi kan abang juga main board game, bukannya? Nah aku nggak pernah main yang Unmatched ini. Oh, baru pertama kali nih nanti. Iya. Tapi semua orang emang bilang seru sih. Orang yang pernah main bilangnya seru. Nah, seru nanti Boy juga coba deh. Papa Boy ikut. Karena board game. Agak aneh sih tiba-tiba ada kamu ya. Oke, nah di stand up ini selain ngomongin soal nasib kamu segala macam, ada lagi yang mau kamu ceritain? Soal percintaan juga berarti masuk Soal tuh? percintaan sedikit, soal kayak tentang keajaiban doa, asik. Keajaiban doa pas umroh ya? Iya, itu Boa akan ceritakan juga. Gitu. Kapan acaranya Boa? 25 Juli 25 Juli 2026 2026 di mana? di Usmar Ismail. Aduh, venue kesayanganku. Iya, kesayang. Abang kan naik odong-odong di situ. Enggak, itu di Balai Kartini. Oh, itu di Balikat. Bukan. Balai Sarbini. Balai Sarbini. Balai Sarbini. Tapi kan abang suka saya inget abang naik odong-odong. Itu bener naik odong-odong apa diedit? Maksudnya? Bang Radit naik odong-odong Ya beneran, masa diedit? Itu beneran abang naik. Emang apa kalau nggak aku naik? Ya enggak, Boa kira foto abang terus diedit sama. Oh, kamu ngelihat fotonya. Oh, enggak, kan ada videonya. Iya, tapi kayak kenapa abang beneran mau naik itu? Ya itu karena si Nirina Zubir. Naiklah, naik. Satu Balai Sarbini tuh suruh naik tuh. Ya udahlah, naiklah. Seneng nggak tapi happy? Happy. Lu kaki gue gak nyampe, Boa. Kaki gue yang gak nyampe. Oke, itu di Usmar Ismail Hall. Ini apa harga tiket? Harga tiket itu yang paling depan. Paling depan, duduk paling depan. Iya, paling mahal itu 229.000. 229.000. Yang sisanya atas-atas. Iya, paling murah 149.000. 149.000. Itu dimulai dari jam 7 sampai ya kelar. Maksudnya dari jam 7 di jam 8? Iya, jam 7 malam. Bisa dibeli di mana tiketnya? Di www.diatasroda.com. Diatasroda.com. Iya. Silakan kalau yang mau beli aja di www.diatasroda.com. Kalau ada yang mau tahu Boa sebelumnya, ada digital downloadnya nggak yang sebelum-sebelumnya? Ada sebuah perjalanan, ada digital downloadnya. Di Instagram Corp. _corp. Itu, Bang. Kok di IG? Iya, maksudnya ada website di situ. Oh, kamu nggak apa? Iya, itu lebih tepatnya. Ya udah lihat IG-nya aja ya. Itu jadi kalau orang mau tahu nih Boa nih kayak gimana sih stand up-nya, bisa beli itu dulu, bisa nonton itu. Kalau suka ya bisa datang, atau kalau tadi nonton dan tertarik sama cerita-cerita Boa hari ini, ya bisa lihat kalau Boa stand up kayak gimana di atasroda.com ini. Betul. Ini spesial kah? Pertama kalau di Jakarta, special show pertama. Oh, tapi secara keseluruhan? Boa pernah bikin, bukan spesial sih, kayak stand up show biasa di Cikarang. Ini kedua berarti? Iya, tapi menurut Boa itu gak spesial. Karena dikit penontonnya. Oh, berapa orang? 70 apa? Ya oke lah. Iya, tapi kayak bikinnya juga gak ngerasa itu spesial gitu. Karena bikinnya berdasarkan patah hati. Jadi kayak Oh, mau curhat aja. Ini Usmar 400. Iya. Mantep tuh pasti tuh. Seru tuh pasti. Makanya kayak excited Boa gitu. Siap Boa, senang ngelihat kamu terus berkembang. Udah 10 tahun stand up berarti kan? Tahun ini 26 ya? Iya. Udah 10 tahun stand up, bikin special show yang paling baru nanti di atasroda.com. Kalau ada yang mau nonton silakan nonton. Good luck buat Boa juga karena lagi sering podcast juga. Alhamdulillah. Sama Halda ya? Iya. Bang Radit mau main nggak? Mau. Ayo ntar undang aja. Asik. Itu di YouTube-nya. The Nurul, waktu Indonesia hiburan. Oh, berarti ada PH yang bikinin kah? Iya. Oh, I see. Itu kamu nge-host sama Halda? Sama Halda sama Umi. Oh, sama Umi Kuari. Karena kamu sama Halda satu kampus ya? Enggak, beda. Oh, beda ya? Mahalan Halda kampusnya. Aku mau sederhana. Tapi Bom pengen S2 Bang. Keren. Nanti tapi. Iya, aku juga pengen lagi. Abang kan udah kuliah 3 kali. Gue kuliah 3 kali, 2 kali doang. Iya 2 kali, tapi kan udah keren. Udah S2 belum? Belum ya? Belum. Karena S1-nya 2 kali ya? Enggak, sempat enggak kelar. Enggak kelar tapi lanjut lagi. Iya. Abang mau S2 di mana kira-kira? Mau di UI. Aku udah hampir ujian, udah uji coba ujian. Kan kalau di UI tuh ujiannya online.
Aku udah di ruangannya Fadil tuh, di tempat komputernya Fadil, udah ujian, pakai kamera gini-gini, tipes gue di hari ujian. Ya, terus berarti gimana? Nggak jadi? Angus 1 juta tuh uang pendaftaran. 1 juta? Iya. Sedih pasti abang. Lebih sedih 45. Thank you buat, terima kasih udah mampir ya, makasih semuanya.